Disclaimer, konten ini hanya untuk menghibur, dan konten ini diambil dari berbagai sumber yang dipadukan jadi satu. Jika ada kesamaan, ini adalah ketidaksengajaan penulis. Terima kasih dan selamat menikmati video ini. Begitu mendengar rumah sakit jiwa saja, kita terkadang takut mendengarnya. Bukan karena cerita horornya, tapi mereka, orang-orang yang masuk di sana, pasti memiliki cerita yang membuat mereka masuk ke rumah sakit jiwa itu. Bisa saja karena dia seorang psikopat atau pemakai obat-obatan terlarang. Berikut beberapa rumah sakit jiwa terbengkalai yang menyimpan kisah seram di dalamnya. 1. RSJ Taunton. Bayangkan sebuah rumah sakit jiwa tua di Amerika Serikat. Namanya Taunton State Hospital. Berdiri sejak abad ke-19 di Massachusetts, tempat ini pernah menampung lebih dari 1.000 pasien dengan gangguan kejiwaan. Namun, di balik dindingnya muncul berbagai cerita mengerikan. Konon, pasien pernah diperlakukan secara kejam. Bahkan beredar rumor tentang eksperimen mengerikan terhadap mereka. Ada pula legenda yang jauh lebih menyeramkan tentang ritual pemujaan setan di dalam rumah sakit. Menurut cerita yang beredar, pada malam hari sering terdengar suara aneh dari lorong-lorong kosong. Ada yang mengaku mendengar teriakan, suara seperti auman binatang, hingga melihat bayangan seseorang berjalan di aula. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi perlu dicatat, cerita tentang ritual dan penampakan tersebut tidak terbukti secara sejarah dan lebih dikenal sebagai legenda paranormal. Yang pasti, bangunan utama rumah sakit mengalami kebakaran besar pada 2006, lalu akhirnya dihancurkan sekitar 2009 hingga 2010. Kini bangunan itu sudah tidak ada, namun legenda Taunton State Hospital masih terus hidup. 2. Rumah sakit psikiatri Tsai Ying Pun. Bayangkan sebuah bangunan tua di Hong Kong, namanya Tsai Ying Pun Old Mental Hospital. Bangunan ini berdiri sejak 1892. Awalnya digunakan sebagai tempat tinggal staf medis, sebelum kemudian diubah menjadi rumah sakit jiwa. Namun, saat pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, muncul cerita bahwa bangunan ini digunakan sebagai tempat eksekusi dan penahanan. Meski begitu, catatan resmi menyebut penggunaan bangunan tersebut selama pendudukan Jepang tidak tercatat secara akurat. Setelah perang, tempat ini kembali digunakan untuk merawat pasien gangguan jiwa hingga akhirnya ditinggalkan pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, muncul berbagai kisah menyeramkan. Warga mengaku mendengar jeritan dan suara benturan dari dalam bangunan. Ada pula cerita tentang sosok kepala buntung yang berjalan di lorong, dan pria berpakaian tradisional Tiongkok yang tiba-tiba muncul sebelum menghilang. Karena kisah-kisah tersebut, tempat ini kemudian dikenal dengan julukan High Street Haunted House. Kini bangunan aslinya sudah diredevelop menjadi Tsai Ying Pun Community Complex. Namun, fasade tua bersejarahnya masih dipertahankan. Dan legenda tentang arwah yang konon masih berkeliaran hingga sekarang belum benar-benar hilang. Ketiga, Athens Lunatic Asylum. Kembali ke Amerika Serikat, rumah sakit jiwa ini dibangun pada tahun 1870-an di Ohio dan menjadi tempat perawatan bagi pasien dengan gangguan jiwa, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus kriminal. Namun, tempat ini menyimpan sejarah kelam. Pada masa lalu, berbagai metode perawatan yang kini dianggap kontroversial pernah digunakan di rumah sakit jiwa, termasuk terapi kejut listrik. Ada pula kisah tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap para pasien. Yang lebih mengerikan, di seberang rumah sakit terdapat sebuah pemakaman, tempat ratusan pasien yang meninggal dimakamkan tanpa identitas yang jelas. Setelah bangunan ini ditinggalkan, muncul berbagai cerita paranormal.
Beberapa orang mengaku melihat sosok yang menyerupai pasien berjalan di lorong-lorong kosong. Ada juga yang mengaku mendengar suara jeritan, padahal bangunan tersebut sudah sepi. Bahkan beredar legenda tentang noda misterius di beberapa bagian bangunan dan area pemakaman yang konon sulit dihilangkan meskipun sudah berkali-kali dibersihkan. Apakah semua itu benar? Atau hanya legenda yang lahir dari sejarah kelam tempat ini? Satu hal yang pasti, Athens Lunatic Asylum masih menyimpan banyak cerita yang membuat orang merinding hingga hari ini. 4. RSJ Gonjiam. RSJ Gonjiam. Siapa yang tidak mengenal rumah sakit jiwa paling terkenal di Korea Selatan ini? Namanya semakin populer setelah kisahnya diadaptasi menjadi film horor Gonjiam, Haunted Asylum. Rumah sakit ini mulai beroperasi pada tahun 1970-an dan akhirnya ditutup pada tahun 1990-an. Setelah ditinggalkan, muncul berbagai cerita mengerikan. Konon, beberapa pasien dan perawat meninggal dalam keadaan misterius. Penyebabnya pun memiliki banyak versi, mulai dari buruknya pengelolaan limbah, masalah keuangan, hingga rumor tentang eksperimen mengerikan yang dilakukan oleh dokter. Namun, sebagian cerita tersebut tidak memiliki bukti sejarah yang kuat dan lebih banyak berkembang sebagai legenda urban. Meski sudah lama ditinggalkan, tempat ini justru menarik banyak pemburu horor. Mereka datang untuk menguji nyali di dalam bangunan yang terbengkalai. Beberapa pengunjung mengaku melihat sosok misterius, mendengar suara langkah kaki, hingga suara aneh dari ruangan yang kosong. Entah semuanya nyata atau hanya sugesti karena suasana bangunan yang begitu menyeramkan. Yang jelas, nama Gonjiam sudah menjadi salah satu legenda rumah sakit terbengkalai paling terkenal di Korea Selatan. Inilah 4 rumah sakit jiwa terseram di dunia versiku. Tapi menurut kamu, apakah masih ada yang lebih menyeramkan dari tempat-tempat tadi? Kalau kamu tahu rumah sakit jiwa lain yang punya kisah misterius, tulis di kolom komentar. Siapa tahu komentar kamu akan jadi bahan untuk kisah berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak cerita misteri dan tempat angker lainnya yang akan kita bahas. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kamu berani,